Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Hikmah Sofyan MAG selaku pengampu dosen harmonisasi sains dan agama serta rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Febri Nurul Aini dengan NIM 103250115 kelas Hukum Tata Negara A. Video singkat ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai paradigma teori integrasi interkoneksi, serta bagaimana aplikasinya dalam sebuah karya ilmiah atau jurnal yang telah saya analisis. Teman-teman sekalian, teori integrasi interkoneksi yang salah satunya dipopulerkan di lingkungan akademis Islam hadir sebagai kritik terhadap dikotomi atau pemisahan kaku antara ilmu agama dan ilmu umum atau sains. Secara sederhana, integrasi berarti menyatukan atau meleburkan nilai-nilai keislaman ke dalam sains agar sains tidak bebas nilai dan tetap memiliki basis moral yang kuat. Sementara interkoneksi artinya adalah hubungan saling menyapa, saling terbuka, dan saling melengkapi antar kedua rumpun ilmu tersebut. Paradigma ini meyakini bahwa kebenaran itu bersifat integral, teks wahyu memberikan kedalaman makna spiritual, sedangkan sains memberikan perangkat metodologi dan analisis empiris untuk menjawab problem nyata kemanusiaan. Untuk membuktikan bagaimana teori integrasi interkoneksi ini bekerja dalam ruang akademis, saya telah memilih dan menganalisis sebuah jurnal ilmiah yang sangat relevan. Jurnal ini berjudul Pengendalian Diri menurut Marcus Aurelius dan Abdullah Al-Haddad, relevansinya terhadap kesehatan mental Gen Z, yang ditulis oleh Siti Wikayatul Widiyah, Muhammad Hudairi, dan Agus Ali Zazavi dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Diterbitkan pada April 2026 di Tajdid Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan. Mengapa jurnal ini menarik? Karena penulisannya secara berani mempertemukan dua tokoh besar dari dimensi ruang, waktu, dan tradisi pemikiran yang bertolak belakang untuk membahas satu isu yang sama, yaitu pengendalian diri. Tokoh pertama mewakili rumpun filsafat dan cikal bakal psikologi barat, yaitu Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Romawi kuno yang terkenal dengan ajaran stoicismenya. Marcus Aurelius menawarkan pendekatan rasional melalui konsep dichotomy of control atau dikotomi kendali, di mana ketenangan batin dicapai dengan memisahkan hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti pikiran dan tindakan kita sendiri, dan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain dan situasi dunia. Tokoh kedua mewakili rumpun ilmu agama dan spiritualitas Islam, yaitu Imam Abdullah Al-Haddad, seorang ulama sufi terkemuka abad ke-17 dari Yaman. Beliau menekankan aspek tasawuf, khususnya mengenai konsep mujahadah an-nafs atau perjuangan mengendalikan hawa nafsu, dan takziyah al-nafs, yaitu proses pensucian jiwa agar manusia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diimplementasikan melalui zikir, tawakal, dan ridho. Lantas, bagaimanakah penerapan teori integrasi interkoneksi dalam jurnal ini? Penerapannya terlihat sangat jelas melalui model interkoneksi interdisipliner, di mana ilmu filsafat barat, ilmu tasawuf Islam, dan ilmu sains modern, dalam hal ini psikologi kesehatan mental, saling menyapa untuk menyelesaikan masalah Gen Z. Di era digital saat ini, Gen Z menghadapi tantangan kesehatan mental yang sangat besar, seperti fenomena FOMO, fear of missing out, kecemasan akademis, overthinking, hingga depresi akibat tekanan media sosial. Jurnal ini mengintegrasikan pemikiran stoik dan tasawuf sebagai solusi komplementer. Penulis menunjukkan bahwa pendekatan rasional dari stoicisme dan Marcus Aurelius membantu Gen Z untuk menggunakan logika mereka, mengelola persepsi agar tidak mudah stres oleh komentar netizen atau algoritma media sosial. Namun, jurnal ini juga menginterkoneksinya dengan tasawuf Abdullah Al-Haddad karena logika saja tidak cukup. Manusia adalah makhluk spiritual. Ketika mental Gen Z lelah, tasawuf masuk memberikan ketenangan sejati melalui penyerahan diri kepada Tuhan, zikir, dan kepasrahan yang bermakna. Disinilah letak harmonisasinya. Sains psikologi dan filsafat menyediakan manajemen kognitif, cara berpikir yang logis, sementara agama melalui tasawuf menyediakan manajemen spiritual, ketenangan hati. Keduanya berinterkoneksi melahirkan sebuah konsep terapi kesehatan mental yang utuh, holistik, dan sangat adaptif jika digunakan untuk anak muda zaman sekarang.
Dari analisis jurnal tersebut, kita dapat menarik kesimpulan penting bahwa sains dan agama bukanlah dua kutub yang harus saling memerangi. Melalui paradigma integrasi interkoneksi, kita melihat bahwa ilmu agama menjadi lebih membumi dan konstekstual ketika berdialog dengan ilmu sains. Dan sains menjadi lebih beretika serta bermakna ketika disinari oleh nilai-nilai agama. Jurnal ini adalah contoh nyata bagaimana harmonisasi berhasil dirumuskan. Demikian pemaparan UAS dari saya mengenai teori integrasi interkoneksi dalam mata kuliah harmonisasi sains dan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya, khususnya kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.